Shalom adik-adik, bertemu lagi di ibadah online minggu ini bersama Guru Kesha. Halo, dan Guru Laura. Halo. Wah, sudah siap ya mengikuti kebaktian kita pada hari ini? Dan saat ini kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus selalu jagai dan sertai kita. Kita mau puji nama Tuhan dan kita mau sapa Tuhan Yesus dengan mengangkat lagu pujian kita. Selamat pagi Bapa. Yuk, semuanya bangkit berdiri ya. Kita mau buat gerakannya sama-sama. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, lebih semangat ya adik-adik. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Bapa peliharakan saya setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Lebih tinggi, bertambah-tambah indahnya. Cicit, bertambah-tambah indahnya. Lompat, bertambah-tambah indahnya. Oke, adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Ikuti guru ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, Terima kasih Bapa, karena pada pagi hari ini karena pada pagi hari ini Tuhan sudah bangunkan kami Tuhan sudah bangunkan kami untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang baik, berkati kami ya Bapa, berkati kami ya Bapa, agar kami agar kami bisa semangat dalam memuji nama Tuhan dalam memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, gimana kalau kita sapa sekali lagi Guru? Boleh Guru. Nanti aku sapa yang adik balita, Oke. Guru sapa Kelas kecil. Oke, kita mulai ya. Shalom balita. Shalom Guru. Wah, luar biasa ya Udah Guru. semangat ya, Guru. Sekarang kakak abang kecilnya nggak boleh kalah ya sama adik-adik balitanya. Guru sapa ya. Shalom kecil. Shalom Guru. Wow. Luar biasa sukacita hari ini ya. Untuk itu kita mau angkat lagu pujian kita adalah Sukacita. Yuk semuanya tepuk tangan ya. Jangan lupa senyum adik-adik. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita bernyanyi sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan
semuanya udah penuh sukacita, Iya, kita Guru. mau puji lagi nama Tuhan dengan bangkit berdiri. Ayo Ya, adik-adik semuanya semua bangkit berdiri. Nah, kita mau tangkap jiwa-jiwa yang masih cemberut-cemberut, yang lemas-lemas ya Guru. Kita mau ajak teman-teman kita supaya bersemangat kebaktian pada minggu ini. Mari kita angkat lagu pujian kita, Cari Jiwa. Ya, mana tepuk tangannya? Yuk, buat gerakannya sama-sama ya. Siap-siap cari jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Ayo tangkap, 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 tangkaplah jiwa. Lagi tangkap, 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 tangkaplah. Berapa ya? Satu. Ayo siapa yang dapat satu, siapa yang belum dapat? Sudah, kita angkat lagu pujian kita sekali lagi ya. Cari jiwa. Cari jiwa bersama Yesus, bawa kabar keselamatan. Cari jiwa bersama Yesus, segenap hati. Siap-siap tangkap, 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 tangkaplah jiwa. Lagi, ayo. Tangkap, tangkap, tangkaplah. Kali ini tangkap apa ya Guru? Apa ya? Alkitab. Alkitab. Oke, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena sudah tangkap Alkitab, sekarang kita mau buka, kita mau baca dengan bernyanyi Ku buka Alkitab. Masih berdiri ya, ada loh gerakannya. Kita buat sama-sama gerakannya, puji nama Tuhan. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Selalu bertumbuh, sirami hidupku. Berbuah, 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 berbuah. Lebih besar. Berbuah, berbuah lagi. Berbuah, berbuah, Wah, tadi kita sudah baca Alkitab Guru, baru kita juga udah cari jiwa, semuanya udah semangat. Nah, sekarang kita mau angkat lagi lagu pujian kita, Big or Small. Semua masih bangkit berdiri ya. Semua buat gerakannya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
boleh duduk kembali. Sungguh bersuka cita pada hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu tidak ada lagi yang ganggu-ganggu sebelahnya. Semuanya duduk tenang. Kita mau bernyanyi Mana Tangan. Yuk sembunyikan dulu tangannya ya. Bernyanyi, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai sekali lagi. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Kita satukan hati kita ambil sikap berdoanya. Kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Kembali kami mengucap syukur buat berkat penyertaan yang Tuhan sediakan kepada kami. Ya Tuhan, sebentar tadi kami sudah memuji memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau memberkati kami. Saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu agar firman-Mu dapat kami pakaikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan Tuhan, semua ibadah kami satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Pasti luar biasa baik ya. Tadi udah memuji nama Tuhan, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo anak-anak kecil atau anak-anak balita yang udah bisa baca Alkitab, dibuka Alkitabnya yuk. Bahan kita hari ini diambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Ayo udah tahu baca Alkitab semua kan? Ayo, udah dapat semua kan? Buat adik-adik balita yang belum tahu membaca, didengarkan ya gurunya. Buat kakak-kakak kecil yang udah tahu membaca, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3 ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Wah, hari ini tema kita garam dan terang dunia. Adik-adik tahu nggak itu apa garam? Pernah lihat garam? Wah, pasti semua pernah lihat garam ya. Pada zaman Tuhan Yesus, garam itu sangat dibutuhkan karena pada zaman Tuhan Yesus itu belum ada kulkas
kulkas, belum ada pengawet, dan belum ada bahan-bahan yang canggih seperti saat ini. Jadi banyak orang membutuhkan garam. Untuk apa adik-adik? Iya, untuk mengawetkan makanan, terkhususnya untuk para nelayan dan para pemburu. Mereka mendapatkan ikan, mendapatkan hewan tangkapan. Setelah itu mereka memberi garam supaya hewan-hewan tersebut bisa bertahan lama adik-adik, tidak busuk. Kalau misalnya nggak ada garam, mungkin hewan-hewan tersebut udah busuk. Jadi mereka sangat butuh garam adik-adik. Kalau sekarang kan udah ada kulkas, udah ada bahan pengawet, masih butuh nggak kita garam? Wah iya, kita masih butuh garam adik-adik. Gimana rasanya kalau mama kita masak nggak ada garamnya? Pasti nggak enak kan? Pasti nggak termakan 1 sendok pun. Mak, masakannya ini kurang garam ini, nggak enak mak, nggak enak. Tambahi garamnya. Pasti kayak gitu kita bilang sama mama kita kan? Ya pasti enggak, jangankan 1 piring, 1 sendok aja enggak termakan kita adik-adik. Terus tadi tema kita apa? Garam dan terang dunia. Sekarang kita mau bicara tentang terang. Ayo semuanya ditutup matanya. Enggak ada yang ngintip-ngintip, setelah itu ditaruh tangannya di atas mata. Wah adik-adik ngelihat apa? Gelap ya, nggak lihat apa-apa. Kakak juga gelap, nggak bisa lihat apa-apa, nggak bisa lihat di depan. Kalian juga nggak bisa lihat guru kan? Wah, nggak bisa. Sekarang coba dibuka matanya, dilepas dulu tangannya. Wah, udah bisa lihat kan? Udah bisa lihat terang, udah bisa lihat kiri kanan. Jadi kalau ada terang kita bisa lihat sesuatu. Contohnya ini malam-malam. Misalnya kalian mau tidur. Terus mama, bapak, kakak, abang udah tidur. Kalian belum bisa tidur. Tiba-tiba jerep katanya mati lampu. Gimana adik-adik? Pasti takut ya. Takut nggak bisa lihat mama. Takut karena semuanya gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Iya adik-adik, gitu dia kalau gelap. Sekarang kita mau lihat firman Tuhan. Kata firman Tuhan di ayat 13, kita bacakan sekali lagi ayat 13 bersama-sama yuk. Mesti dibukakan Alkitabnya. Kita baca ayat 13 bersama-sama ya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang adik-adik. Wah, kalian tahu nggak di sini kata-kata pertama adalah kamu adalah garam dunia. Maksudnya itu kamu siapa? Adik-adik di rumah atau guru aja atau semua orang percaya? Iya adik-adik, semua orang yang percaya sama Tuhan. Berarti kita harus jadi garam dunia. Contohnya gimana guru jadi garam dunia? Apakah kita harus makan garam banyak-banyak? Atau kita harus dikeringkan kayak garam gitu guru? Enggak adik-adik, di sini maksudnya kita menjadi garam dunia, kita harus berdampak bagi orang lain. Contohnya tadi kan sayuran gak ada garamnya, rasanya hambar. Gitu adik-adik. Adik-adik dan guru juga kalau mau jadi garam dunia, kalau nggak ada kita, rasa dunia ini hambar gitu. Kita misalnya tadi guru nggak datang ke acara pesta teman ya kan, terus di mana guru Juni gitu, karena guru berdampak bagi orang lain. Tapi kalau misalnya guru ini nggak jadi garam, kalau guru nggak datang ya udah nggak usah dipikirin, nggak usah ditanya-tanya, karena guru nggak berdampak bagi orang lain gitu. Adik-adik juga harus berdampak ya bagi orang lain. Contohnya berdampak bagi orang lain itu gimana? Kalau misalnya teman kalian tumbuk-tumbukan gini, bum 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 gitu, kalian mau gimana? Kalian mau ikut tumbuk-tumbukan sama teman kalian atau melerai teman kalian? Wah, iya adik-adik, kalian harus melerai, betul. Kalau misalnya kalian ikut tumbuk-tumbukan sama teman kalian, berarti kalian membawa dampak buruk, bukan dampak yang baik untuk teman-teman kalian. Jadi kita harus membawa damai. Sekarang kita mau baca ayat 14 lagi ya, sampai ayat yang ke-15. Kamu adalah terang dunia.
Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Nah adik-adik, tahu nggak lawan kata terang itu apa? Iya, lawan kata terang gelap. Dan terang biasa diidentikan dengan kata kebenaran. Sedangkan gelap biasa diidentikan dengan kata apa yo? Dosa. Jadi kalau adik-adik sering berbuat dosa, kita berada di dalam kegelapan. Di saat gelap kita nggak bisa lihat apa-apa. Kita nggak bisa lihat kalau itu baik, itu buruk. Sedangkan kita menganggap itu semuanya baik adik-adik. Jadi kita nggak mau tinggal di dalam dosa ya. Kita kan anak-anak terang. Kita kan mau jadi pengikut Yesus adik-adik. Kalau pengikut Yesus harus menjadi terang. Tema kita hari ini adalah garam dan terang dunia. Kalau garam itu bisa membawa dampak baik bagi orang-orang di sekitar kita, dan terang itu bisa berani untuk berbeda adik-adik. Wah, contohnya kita tidak boleh menyontek. Walaupun teman-teman kita menyontek, kita nggak boleh ikut-ikut sama mereka karena kita harus berani berbeda di jalan yang benar adik-adik. Dan kalau misalnya orang tua kita nyuruh kita nggak boleh malas-malasan, kita nggak boleh melawan. Misalnya guru nih, kalau misalnya tidak jadi anak terang, Juni tolong ambilkan teh mama gitu kan. Enggak mak, malas. Lagi main handphone loh mak, ini nanti nggak bisa kalau misalnya di pause. Nanti aku kalah main Mobile Legend gitu. Banyak kan adik-adik yang sama kayak contoh ini tadi. Mulai hari ini kita mau jadi garam dan terang dunia. Nggak boleh melawan orang tua. Setelah itu apa lagi? Nggak boleh berkata kotor. Nggak boleh berkata kasar. Wah, pintar adik-adik, semua udah tahu ya perbuatan yang buruk itu apa. Jadi perbuatan yang buruk tidak boleh kita lakukan lagi adik-adik. Loh guru, kenapa sih kita harus jadi terang dan garam dunia? Wah, banyak yang bertanya-tanya seperti itu ya. Sekarang kita mau baca ayat Alkitab kita yang terakhir hari ini. Katanya apa? Kenapa kita harus menjadi garam dan terang dunia? Kita bacakan bersama-sama ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Wah, luar biasa ya ayat Alkitab ini adik-adik. Kalau misalnya adik-adik dapat juara, sering gak orang bilang gini, wah anak bapak itu baik kali loh, dia dapat juara gitu. Sering dengar kan? Iya adik-adik, sama kayak kita. Kalau misalnya kita berbuat baik bagi sesama, pasti orang-orang bilang gini, wah itu anak GBKP 3 baru ya, dia baik kali. Dia tiap hari Minggu loh nonton kebaktian online. Jadi dia mendengarkan kata gurunya dan melakukannya dalam kehidupannya adik-adik. Wah pasti nama Tuhan termulia dari perbuatan kita. Mulai hari ini kita mau bertekad ya, jadi garam dan terang dunia. Ayo semua taruh tangannya di dada. Kita bilang nama masing-masing ya. Hari ini Juni mau bertekad menjadi garam dan terang dunia. Adik-adik juga seperti itu ya. 1, 2, 3, ya. Wah, mulai hari ini gak ada lagi ya yang bandel-bandel, gak ada lagi ya yang melawan orang tua. Bagus, ayo kita satukan hati kita. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk berkat yang Tuhan sediakan kepada kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, sebentar tadi kami sudah mendengarkan firman-Mu.
Berkati firman ini ya Tuhan, supaya kami anak-anak-Mu bisa menjadi garam dan terang dunia, dapat memuliakan nama Tuhan dari perbuatan kami. Dan Tuhan, dimanapun kami berada, selalu lindungi kami ya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sekarang kita mau mengumpul persembahan, semua disiapkan persembahannya. Sambil mengumpulkan persembahan kita bernyanyi, kami bawa korban pujian. Kita satukan hati kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sebentar tadi kami sudah mengumpulkan sebagian dari persembahan kami. Berkati persembahan kami ini supaya dapat berguna bagi nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat orang tua kami. Berikan selalu orang tua kami kesabaran dan kebijaksanaan dalam mendidik kami anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa buat guru-guru kami, baik guru-guru di sekolah maupun di gereja. Kiranya Tuhan yang selalu tambah-tambahkan rezeki, tambah-tambahkan kepintaran bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, berkati pemerintahan kami, agar pemerintahan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Bapa, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang terdampak COVID-19, kiranya Kau yang selalu memberkati mereka, agar dari dampak COVID-19 ini dapat membuat mereka semakin dekat kepada Tuhan, bukan semakin menjauh dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang terkena bencana alam. Kiranya Kau yang selalu memberkatinya agar mereka semakin lebih dekat lagi kepadamu. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat kami anak-anak-Mu KKR. Kiranya Kau yang memberkati persekolahan kami Tuhan. Tuhanlah yang selalu memberikan kepintaran kepada kami agar dari kami dapat terpuji dan termulia nama-Mu saja. Ya Tuhan, semua kehidupan kami satu hari ini kami serahkan ke dalam tangan penyertaan Tuhan saja. Seperti doa yang telah diajarkan Tuhan kepada murid-muridnya, mari kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan. Apa tadi temanya, Guru? Apa ya, Guru? Kayaknya garam dan terang. Iya, Guru? Betul, Guru. Garam dan terang. Nah, kamu pasti mau jadi garam dan terang kan, Guru? Maulah, Guru. Adik-adik di rumah juga pasti mau. Kita mau terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, dan dimanapun kita berada. Mari kita angkat lagu pujian kita, Aku Anak Terang. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Aku anak terang, tugasku memberi
ibadah kita pada hari ini sudah selesai. Karena kita masih dalam keadaan pandemi, guru-guru nggak bosan untuk mengingatkan adik-adik untuk tetap cuci tangan, jaga kesehatan. Oke? Oke guru. Oke, kita mau bernyanyi lagi. Happy cuci tangan. Cuci tangan, makan buah-buahan, jagalah kebersihan, virus pun gak bisa melawan. Happy happy ya, saya senang rajin cuci tangan, makan sayur-sayur